warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi rabi'il awal wa jawadahu bi rabbi syani wa ansala kitabul hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa rabbih wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakitu anil haq syaitanun akros. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah yang mulia, panitia penyelenggara tabligh akbar, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ormas Islam, dalam hal ini hadir bersama-sama kita Front Pembela Islam, pemerintah kecamatan, atau bersama-sama dengan kita saat ini Bapak Sekretaris Kecamatan, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kita semua tahu bahwa Islam ini adalah agama yang berdiri di atas pengakuan sejarah yang sangat kuat. Segala selak beluk yang terjadi dalam karakter kehidupan manusia, bahkan dalam bentuk karakter alam semesta ini, sudah tercatat dalam peristiwa yang pernah, sebelum, dan akan terjadi. Inilah alasan yang sangat kuat sehingga kita boleh mengatakan bahwa Islam ini bukan agama yang baru muncul, tetapi pengakuan syahadat sampai kepada praktik ibadah syariat di dalam Islam adalah merupakan relevansi hubungan yang sangat kuat dengan agama-agama para nabi-nabi Yunus. Jadi agama samawi yang dimaksud dalam sejarah bukanlah agama yang berbentuk pengakuan musyrik, tetapi agama samawi dalam sejarah itu adalah agama tauhid. Memang Islam ini dia baru berangkat pada abad yang ke-7. Rasulullah SAW membawa Islam, Nabi Muhammad membawa Islam bukan karena keinginan beliau, tetapi sebelum beliau datang 4076 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam sudah memberitahukannya di dalam kitab Taurat. Setelah Nabi Musa 3500 tahun, Nabi Isa memberitakan bahwa akan datang seorang Rasul yang terakhir. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani
rasulillahi ilaikum musaddiqan lima wa ila yadayya min at-taurati wa muwassisiran bi rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad falama ja'u bil bainati qalu bisasir mubin. Dari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi Isa secara langsung sudah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini Ahmad bin Abdullah, anak Abdullah, akan datang sebagai Nabi terakhir. Isa datang kepada Bani Israel, Nabi SAW datang kepada seluruh umat manusia. Maka kita beruntung orang yang ada di benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, kita semua yang tadinya kafir di hadapan Allah, nenek moyang kita kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal. Apalagi saya orang yang tadinya dari latar belakang keluarga saya, kampung halaman saya, tempat lahir dan saya dibesarkan, itu mayoritas 99,9% agamanya adalah Kristen. Saya dilahirkan di kota Manado. Orang Manado itu tidak ada yang Islam, dia beda dengan orang Batak. Orang Batak kalau beragama Srekar, ada yang Kristen, ada yang Islam. Nasution Kristen, Nasution Islam. Tetapi orang Manado, marga Walani, saya tidak ada yang Islam. Semua orang Manado itu tidak ada yang beragama Islam. Kalaupun ada, berarti dia itu mu'alaf. Tahu apa kata mu'alaf? Orang kalau bicara mu'alaf identik dengan bodoh. Yang kedua, mu'alaf itu identik dengan minta-minta ke masjid. Yang ketiga, mu'alaf itu identik dengan munafik. Yang keempat, kalau bicara mu'alaf pasti tidak tahu apa-apa. Itu pemahaman yang keliru, salah. Salah itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat dari setan. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahkan di dalam surat Al-Maidah 53 dan 54 bagaimana peran seorang mu'alaf. Bahkan dari sejarah Islam, berdirinya Islam sampai hari ini, gak pernah saya dengar tuh kasus penistaan agama di situ ada mu'alaf. Yang ada di situ buaya sapi 5 hari. Gak pernah saya dengar ada Nababan, ada Waloni, ada Handono. Yang ada di situ Surya Paloh, Wiranto, Novanto, Novanti. Tadi saya SMS ke teman saya di Banjarmasin. Persoalan saat ini bukan berhadapan dengan kafir, bukan. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, padahal mereka menipu orang beriman. Jadi kita tidak berhadapan dengan orang kafir. Coba lihat aksi, dari aksi jilid pertama, aksi demo jilid kedua, aksi demo jilid ketiga, tidak ada menentang orang kafir. Yang ditentang ini kan cuma 2 orang, Jokowi dan Ahok. Ahok juga tidak akan menyebut ayat-ayat Al-Quran kalau tidak ada orang Islam yang suruh. Coba buka di WA kita,
Bagaimana Ahok pakai kopiah, Ahok pakai sorban, disuruh oleh politikus-politikus murahan untuk ceramah di dalam masjid. Coba, siapa yang suruh orang kafir? Tadi malam saya katakan, orang kafir itu derajatnya, levelnya sama dengan binatang. Orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang bukan beragama Islam. Itu yang kafir. Kristen, Hindu, Buddha itu kafir. Nah, kita sekarang ini tidak berhadapan dengan mereka. Yang kita hadapi adalah kaum munafik. Musuh dalam selimut lebih berat daripada musuh secara nyata. Ini yang sekarang terjadi. Saya akan pernah hidup selama kurang lebih 16 tahun jadi pendeta. Bukan pendeta kelas bawah, rektor yang mempendetakan para pendeta. Bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Sekali lagi, bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Coba kalau kita ngomong begini, tadi saya dengar sambutan, tangkap Ahok, tangkap Ahok. Siapa yang membackup Ahok? Siapa? Hanya satu orang. Saya tidak terlalu menyesal melihat rumah digusur di Jakarta, orang-orang di pemukiman di pinggiran bantaran kali digusur, ibu-ibu menangis, anak-anaknya berteriak, bapak-bapaknya mengeluh. Saya bukan istighfar, saya jawab, alhamdulillah. Kamu kan yang pilih Jokowi, saya pilih Prabowo. Baru kamu rasa. Belum terlambat, belum terlambat. Belum terlambat, masih ada 2019. Sebentar lagi selesai 2016, 2017, 18, 19. Jangan pilih pemimpin yang tidak Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itatun yaqulun naro bisitatin. Ada 6 golongan yang bakal masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil du'uri. Umara, pemerintah, pemimpin negara yang sewenang-wenang. Coba perhatikan, Ahok sudah jadi tersangka, tidak dipenjarakan. Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Mayor Jenderal Kipanjain dan lain-lain baru dituduh tersangka, sudah ditahan. Nah, jadi ini persoalannya ada 2, pengkhianatan terhadap akidah dan umat, dan yang kedua adalah ketidakadilan. Orang-orang yang tidak adil ini bukan orang kafir, orang Islam, tidak tahu malu. Saya dari kafir tahu persis bagaimana orang kafir itu. Orang kafir itu di depan-depan dia baik-baik dengan orang beriman, orang mukmin, tapi di belakang-belakang dia menghina-hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang tidak tahu malu. Saya dari kafir masuk Islam, masya Allah. Satu keluarga saya bawa istri dan 3 orang anak. Ayo kita pulang kepada fitrah, kembali kepada kebenaran, bukan pindah agama. Mengajak anak istri untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Apa yang kita cari? Bruce Lee, legenda Cina, jago karate, mati. Ronald Reagan, Perdana Menteri Amerika, mati. Siapa lagi? Soeharto, presiden yang berkuasa 36 tahun, mati. Semua akan berakhir di tanah, akan berakhir kembali pulang kepada Allah. Apa yang kita harus cari
bilang kepada anak istri, ayo kita masuk Islam, karena hanya Islam itulah yang dapat menjamin kehidupan manusia sampai di akhirat nanti. Ulang kami kepada kebenaran. Orang pertama tanya kepada saya, kenapa Pak Yahya masuk Islam? Jawaban saya cuma satu, ingin masuk surga. Setelah kurang lebih saya berislam 11 Oktober tahun 2006 sampai dengan saat ini, baru saya sadar, oh surga itu tidak usah dirindukan. Orang kalau sudah Islam tidak perlu ambisi ke surga, surga yang rindu kepada mereka. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisanu mut'imul jihani wa so'imina bisyahri Ramadan. 4 manusia kata Allah yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, membaca Al-Quran, suka, gemar, hatinya gembira apabila dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, menjaga lisannya, kata-katanya. Yang ketiga, mut'imul jihani, suka memberi orang miskin makanan. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang merindukan surga, bukan yang merindukan surga. Jadi kalau saya ditanya kenapa masuk Islam, jawaban saya tidak masuk Islam. Mana ada orang kafir masuk Islam? Coba nanti habis pengajian, ada orang kafir di luar sana, tanya sama dia, mau nggak kamu masuk Islam? Jangan potong jari saya, leher saya potong kalau dia mau masuk Islam. Orang kafir itu tidak akan beriman kepada Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan beriman sekalipun engkau meyakinkan, wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Jadi bagaimana orang kafir beriman? Buktinya Pak Yahya dan keluarga masuk Islam. Oh, saya katakan kami tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Beda kalau orang masuk Islam, beda. Ada orang masuk Islam karena ikut-ikutan, di mana ada mayoritas Muslim dia jadi Islam, mayoritas Kristen dia jadi Kristen, mayoritas Hindu dia jadi Hindu. Seperti apa itu namanya? Binatang apa itu yang berubah-ubah warna? Bunglon. Ada juga yang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena menikah, karena mau kawin. Jadi yang diincar-incar adalah syahwat. Saya bukan dalam golongan itu. Saya dulunya pendeta rektor kurang lebih 16 tahun yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya bukan pendeta biasa, rektor yang mempendetakan ribuan pendeta. Ini dokumen saya. Kenapa saya masuk Islam? Oh, saya masuk Islam karena supaya jadi ustadz, habis ceramah dapat amplop. Kalau tujuan saya masuk Islam hanya cari amplop, berarti saya orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Di Kristen sana jangankan rektor, pendeta biasa yang memimpin jemaat gajinya puluhan juta, apalagi rektor. Saya bukan Saifuddin Ibrahim orang Lombok yang murtad dari agama Islam, aktivis Muhammadiyah, yang kemudian dari Islam dia masuk agama Kristen, Ustaz, dan coba nonton di YouTube, habis menghina-hina Islam. Namanya Saifuddin Ibrahim, aktivis Muhammadiyah. Saya tidak sama dengan beliau. Oh, kenapa saya bilang beliau? Saya tidak sama dengan setan itu. Begini. Kalau orang masuk Islam, menurut Allah, inna syarat dawabi innallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Binatang makhluk yang paling buruk di sisi
sisi Allah adalah orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia bukan hanya mantan pendeta, ada jabatan yang lebih tinggi dari Allah, mantan binatang. Kafir masuk Islam berarti mantan binatang dari manusia. Nah, Saifuddin Ibrahim orang yang murtad dari Islam, dari manusia jadi itu. Makanya saya bilang setan tadi kan, alasannya teologinya cukup kuat dari Al-Quran. Dari kafir masuk Islam, berubah wujud saja dari manusia, dari binatang menjadi manusia. Kalau dari Islam murtad di agama lain, berarti dari manusia menjadi binatang. Itulah kebanggaan saya. Kalau iman saya kan sudah teruji, Bapak dan Ibu kan belum. Terujinya begini Pak, Bu, saya memang sudah terbenci Islam saya. Kenapa? Sudah meninggalkan jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Gaji saya dengan gaji Menteri Republik Indonesia, insya Allah kalau mau lihat daftar gaji saya lebih besar, 15 kali lipat. Insentif dari Stuttgart tiap bulan $13.000 Jerman. Sebagai rektor saya tinggalkan jabatan itu. Jabatan sebagai pendeta, kalau orang sudah pendeta dan kemudian masuk Islam, di kampung halamannya bahkan di seluruh dunia, dia sudah dicap sebagai Yudas Iskariot, pengkhianat. Apa Bapak Ibu sudah pernah mengorbankan segala-galanya ikut Nabi? Belum. Yang ketiga, dari silsilah keluarga kami sudah tidak diakui sebagai keluarga. Jadi kehidupan kami di dunia ini jadi sempit. Kemana-mana anak saya sekolah, membaca akte kelahiran mereka, anaknya Muhammad Yahya Waloni, pasti dimusuhi oleh kafir. Bapak Ibu saudara-saudara jalan kemana-mana tidak dibenci oleh kafir. Saya dan keluarga dibenci oleh kafir dan setan. Makanya saya bangga karena musuh saya cuma dua, kafir dan setan. Jangan sampai musuh saya adalah sama-sama muslim. Ini yang terjadi persoalannya. Orang kafir pintar, dia lihat di mana celah-celah, di mana lubang, di mana peluang, di mana kesempatan harus kami kacaukan, pecahkan umat Islam. Mesir sudah pecah, Turki sudah mulai hampir kemarin, kemudian Suriah, Irak, Palestina, tinggal Indonesia yang mereka incar sebagai penduduk negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jadi persoalan ini bukan persoalan saya tidak tahu, saya tahu betul. Saya tahu betul, bukan tidak tahu. Ini sudah lama dicita-citakan. Konferensi pendeta tahun 1984, 1997 di Nederland, Leiden, Belanda. Tahun 2020 target kita untuk mengkristenkan Indonesia. Makanya saya nggak pilih Jokowi kemarin. Capek mulut saya ceramah di masjid-masjid, pilih Prabowo, jamaah yang pilih Jokowi. Jadi persoalannya dari situ. Kenapa? Kalau yang menyampaikan saya tentang hal itu lebih akurat, karena dari sana memang orang dari kafir. Kalau yang menyampaikan Ustaz berdua ini belum tentu benar. Kenapa? Karena tidak mengalami pengalaman dan hidup dari kafir. Saya tahu persis bagaimana kafir menerobos. Saya kasih contoh yang sederhana. Coba perhatikan orang berdakwah, bidah kafir kepada sama-sama muslim.
Islamiyah. Coba perhatikan, ada ustaz-ustaz yang berceramah Maulud Nabi bidah, yang mengatakan Isra wal Mi'raj bidah, Muharram bidah, semua perbuatan umat Islam bidah. Bahkan mereka menantang ulama, padahal ulama adalah pewaris Nabi. Innal ulama warasatul, kecuali ulama yang satu ini belum, masih tanda tanya, akhir sirat. Nah itu masih tanda tanya, karena dia yang menyuruh orang Islam pilih pemimpin kafir. Ini kan bukan bahasa kiai, bahasa setan. Kalau bahasa kiai bukan begitu. Sedangkan muslim yang sudah diikat dengan akidah yang kuat masih korupsi, apalagi kafir. Itu baru ulama. Saya keliling Indonesia, bukan cuma di Medan saya berdakwah. Ini besok saya ke Batam, ke Kalimantan, ke Makassar, Jakarta, Surabaya, Semarang. Saya keliling Indonesia. Qadawatun bisabilillah awrabatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tujuan kami masuk Islam adalah untuk menegakkan dinul Islam. Makanya saya tidak bergabung dengan NU, dengan Muhammadiyah, apalagi dengan Wahabi. Enggak, saya Islam. Orang kunut saya ikut kunut, orang tidak kunut saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Makanan juga saya ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Makanan di Indonesia hanya dua, makanan halal, pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Ngomong apa lagi? Coba perhatikan, kalau dakwah-dakwah sudah bidah, kafir. Begitu ada aksi, satu ekor pun tidak turun di Jakarta. Apakah itu Islam? Bukan begitu Islam. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolong dan meneguhkan kedudukannya. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Di mana-mana saya berdakwah, tujuan dakwah saya cuma dua: umat Islam kokoh dalam akidahnya dan orang kafir masuk Islam. Hanya itu. Dan alhamdulillah sudah ribuan orang kafir yang memeluk Islam, termasuk ada beberapa jenderal masuk Islam. Seperti saya ceramah saat ini, umpamanya di sebelah situ ada pendeta, ada gereja, ya sudah, menyerah saja, angkat tangan, sini, datang, sunat, masuk Islam. Panggil dia masuk Islam, jemaatnya masuk Islam. Tapi jangan semua. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Gak boleh. Gak boleh. Kita sudah Islam. Apa yang direbutkan? Apa yang dicari? Oh, heran saya. Dakwah di mana-mana. Saya nggak ada kepentingan. Saya punya kepentingan satu: mujahid, muwahid, berdakwah, berjuang di jalan Allah. Dalam dakwah mempersatukan muwahid. Jadi saya tahu, oh saya nilai-nilai kalau saya lihat dakwah, Masya Allah, semua bidah. Orang yasinan bidah. Bahkan sampai ada jemaah masjid di Batam, anak muda, dia bilang sama saya, Ustaz, kenapa? Katanya kalau imam sholat fardu, kalau imam tidak pakai jenggot, katanya sholat tidak sah. Oh begitu? Iya. Ya sudah, kalau dia mau cari imam yang pakai jenggot, sana kambing, suruh jadi imam. Itu juga kafir sudah nilai. Dia akan nonton, kafir ini nonton televisi, dia lihat. Saya tidak suka begitu. Kenapa? Karena saya di mana-mana mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haram bagi mereka neraka. Jadi orang Islam yang masih percaya kepada syahadat, dua kalimat syahadat, insya Allah tempatnya adalah surga. Sekalipun dia tidak sholat, biarpun dia tidak sholat, dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak haji, dia tidak berzakat, asalkan dia tetap percaya dengan dua kalimat syahadat, insya Allah dia tetap masuk surga. Kalau yang pemalas sholat di luar sana dengar begitu, ini baru namanya ustaz, begitu memang betul. Ya betul itu, nggak apa-apa, memang benar kok, betul itu ustaz. Biar tidak sholat, yang penting Islam tetap masuk surga. Masuk surga ente, tapi benjol-benjol. Oh iya, iya. Sholat itu kan perintah yang utama. Abdulul a'malu as-sholatu langsung. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Saya tidak bangga orang masuk Islam. Banyak saya Islamkan orang. Saya tanya dulu, apa pekerjaanmu? Apa gelarmu? Pendidikanmu apa? Oh, kalau dia bilang saya sopir angkot, maaf, saya nggak bisa Islamkan orang kafir yang bodoh. Kenapa? Karena agama Islam ini pertama agama yang disiplin. Yang kedua, agama Islam ini sejak dia berdiri beriman kepada Allah, dia berdiri beribadah kepada Allah, sudah memulai dengan ilmu. Jadi kalau orang bodoh yang masuk Islam, lihatlah, banyak tuh orang yang masuk Islam karena mau kawin, pendidikannya rendah, tidak bertahan, kata Allah, pagi beriman, sore menyangkal. Kenapa? Karena di dalam Islam ini untuk menempuh surga itu harus dengan ilmu. Man salaka tariqan ilal ilmi, sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Gak bisa kalau tidak dengan ilmu. Itulah sebabnya orang yang kedua, golongan yang kedua, kata Rasulullah, yang pertama al-ummara'u bil juhuri, yang kedua adalah orang Badui yang fanatik kesukuan, wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatik kesukuan. Coba lihat, Indonesia ini masih fanatis. Kalau bukan ustaz orang Jawa, nggak bisa terkenal. Kalau bukan presiden orang Jawa, nggak bisa jadi presiden. Itu fanatik. Ini kan mesti dipecahkan, mesti dipikirkan bersama. Mana pernah bisa? Fanatik kesukuan. Ini Nabi tidak suka, kata Nabi, wal arabu bitasubi. Dan yang ketiga adalah wa alurstaqi bil jahli, orang-orang desa karena kebodohan. Sudah ada pengalaman kan? Nabi-nabi palsu muncul di Pulau Jawa sana. Bahkan baru-baru ini ada orang mengaku Kanjeng Dimas taat setan, bawa uang sampai miliaran rupiah. Orang-orang desa, bahkan bukan cuma orang desa, profesor, doktor, pensiunan, kolonel, semua ditipu oleh Kanjeng Dimas. Ini wa alurstaqi bil jahli. Yang keempat adalah wa hadaqinu bil kibri, kepala-kepala daerah yang sombong. Ini Ahok ini kan dari awal memang sudah sombong. Mulutnya, kata-katanya. Nah, orang kalau sombong berarti ada sesuatu. Ada yang membackup, ada yang menjaga, ada yang melindungi. Ini kepala-kepala daerah kita juga begitu. Kadang-kala agamanya Islam, kelakuannya seperti orang kafir. Makanya lihat, ketika mereka disumpah sebagai pejabat, mereka menipu orang-orang beriman, ujung-ujungnya mereka dipenjara. Memang kalau Ahok ini susah dipenjara. Kenapa? Karena dia disumpah dengan kitabnya yang omong kosong,
makanya tidak mempan biar berbuat maksiat. Saya kan bekas pendeta masuk Islam karena kebohongan kitab suci orang Kristen, bukan karena tertarik pada orang Islam, bukan. Saya tinggalkan agama Kristen, jabatan sebagai pendeta, gaji yang besar karena kebenaran Al-Quran. Makanya aksi 411 saya hadir di sana, ikut demo. Kenapa saya demo? Saya dan keluarga ikut demo karena Al-Quran telah menyelamatkan kami. 8 tahun saya belajar Al-Quran, pulang dari Israel, sekolah di Israel, belajar Al-Quran selama kurang lebih 8 tahun tanpa ada seorang Muslim yang meyakinkan Islam kepada saya. Mana ada pendeta mau masuk Islam? Tidak ada. Saya belajar ke Israel, justru saya lihat di Israel, tanya kepada dosen pembimbing, dan dia menjelaskan agama yang benar, agama samawi, agama yang dianut oleh nabi-nabi di zaman dulu, itulah sekarang agama Islam. Kitab Al-Quran adalah kitab yang memuat semua isi daripada firman Allah. Di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Zabur, di dalamnya ada Injil, di dalamnya ada semua firman yang disampaikan para nabi. Makanya kita umat Islam diperintahkan oleh Allah beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, wal aswati, dan 12 anak cucu mereka, keturunan Yahudi. Dan apa yang disampaikan Allah kepada Musa, wa Isa wa ma utiya Musa, dan kemudian kepada Nabi Isa, Injil. Kamilah orang-orang beriman, kamilah Muslim. Jadi orang Islam itu adalah orang yang beriman kepada semua firman yang disampaikan para nabi, termasuk di dalamnya adalah Injil. Karena yang membawa Injil itu adalah Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Kristen sana bukan Nabi Isa, Yesus. Jadi tidak boleh disamakan Yesus dengan Nabi Isa, Isa dengan Yesus. Makanya di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa apa? Peristiwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus, bukti sebagai Nabi karena beliau membawa Al-Quran. Al-Quran inilah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada Taurat. Saya sudah pelajari sampai ke Israel. Injil yang benar itu bukan di Kristen. Di Kristen itu bukan kitab Injil. Kristen itu adalah kitab Perjanjian Baru. Nanti kalau hari Minggu lihat orang Kristen beribadah, mereka bawa Alkitab besar-besar, tebal-tebal. Perempuan, laki-laki mereka pergi hari Minggu ke gereja, itu isinya mereka tidak tahu. Yang tahu isinya itu hanyalah para pendeta. 16 tahun lamanya saya jadi pendeta, berdiri di mimbar gereja yang tinggi dan mengatakan kepada orang Kristen, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang buat. Saya selalu buktikan ini. Kalau Ahok bilang Al-Maidah 51 membohongi, Ahok itu bukan ahli Al-Quran, tapi saya adalah ahli teologi. Ini Alkitab Kristen yang penuh kebohongan, bukan cuma satu ayat, ribuan ayat-ayat palsu. Inilah kitab suci orang Kristen. Ini bukan Injil. Injil yang benar itu Al-Quran, semua firman Allah. Itulah namanya Al-Quran. Tidak sah iman bapak, ibu dan saya kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang di sana bukan Isa, Yesus. Bedanya Yesus sama Isa, Isa tidak ada foto, Yesus banyak fotonya. Ada jual di pasar Petisa, ada jual di Medan, gambarnya di kalender-kalender. Nah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa tidak boleh dilihat, tidak dapat divisualisasikan, digambar wajah dan tubuhnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada yang tahu, apalagi Nabi. Nah sudah pindah sekarang kan? Kita harus bela Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman semua Nabi. Makanya kalau tiba bulan puasa, Allah katakan
Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Qur'an udalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan udalin nas, bagi semua umat manusia, sebagai petunjuk antara hak dan batin. Jadi tidak ada itu. Kalau kita tidak bela Al-Quran berarti kita bukan orang Islam. Kita harus bela. Kenapa? Karena Al-Quran itulah firman yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi. Nabi Muhammad abad ke-6 mendapatkan wahyu dari Allah, dan dia tidak menulis Al-Quran itu. Dia mendengar dari wahyu Allah dan menyampaikannya. Karena dia orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mengecap pendidikan formal, dia mendengar dari Allah dan kemudian dia menulisnya, menyuruh memerintahkan orang-orang menulisnya, dan itulah sekarang yang kita pakai, namanya Al-Quran. Sedangkan kitab suci Kristen ini adalah buatan pikiran dan tangan kotor manusia. Saya dan teman-teman yang buat-buat dulu. Makanya saya masuk Islam. Oh, bayarnya masuk Islam supaya mau jadi ustaz? Enggak. Saya bilang kan, saya di mana-mana nggak suka dipanggil ustaz. Kenapa? Saya tahu di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, saya tahu bergaul dengan orang Arab. Orang dipanggil ustaz itu gelarnya doktor. Saya ini yang paling tepat, jangan dipanggil ustaz. Al-Muhtadin. Maya ilahu fakual muhtadin wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk maka dialah muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Barang siapa yang disesatkan Allah maka dialah orang yang disesatkan, humul khasirun. Jadi yang paling tepat saya dipanggil muhtadin. Kita orang Indonesia ini banyak kecolongan. Orang datang pakai baju sorban putih, sampai biji matanya pakai sorban, sudah dipanggil ustaz. Ustaz tutur bumi, bukan tipu. Ustaz Gatot Peraja Musti. Iya, memang terlalu murah, terlalu cepat terpengaruh. Ustaz Anton Medan, ular kepala dua. Cina kafir yang pura-pura masuk Islam. Bukan Islam beneran itu. Kenapa? Kalau Islam betul, apalagi katanya mengaku ustaz. Baru saya paling tidak berani. Saya paling tidak berani. Ini orang mengaku ustaz. Ilmunya itu cuma satu, Al-Ikhlas. Udah ngaku-ngaku ustaz. Memang gampang sekali kita melantik orang ustaz di Indonesia ini. Apalagi bekas kafir. Jangan dulu dipanggil ustaz. Lihat dulu perjuangannya, akidahnya, rumah tangganya, keluarganya. Bagaimana orang ini? Nah, kita orang sudah masuk Islam sudah dipanggil ustaz. Tuh, penipu pun kita panggil ustaz. Di Jawa kiai. Di Padang sana kita panggil buya. Lihatlah sekarang. Lihatlah sekarang. Apa ya? Siapa yang menghancurkan Islam? Nabi SAW. Al-Islamu yanuh wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tapi datang di Indonesia, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Dan jangan pernah berpikir, oh setelah saya melihat Islam sudah dirusak oleh orang Islam, lalu saya mau mundur. Nah, saya bilang sama anak istri, langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali Islam, kita tetap Islam. Nah, boleh. Ini kan saya kurang pas bicara karena sound systemnya agak keras. Saya pun paksa sebenarnya ini. Ya, memang saya rasa keras. Kalau saya jauhkan juga nggak kedengaran. Jadi ini yang saya paling penting dalam dakwah itu sound. Jadi saya kira boleh Bapak Ibu saudara-saudara lihat di dalam YouTube banyak sekali ceramah saya, ada ribuan. Bukan saya yang taruh di dalam YouTube, tapi banyak remaja-remaja masjid
Ya, jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga tidak sinkron dengan saum karena terlalu memaksa. Besok juga ada jadwal, lusa ada jadwal, pulang ke Jakarta masih ada jadwal. Tapi sudah cukup panjang ini saya ceramah, sudah banyak juga yang menyampaikan tadi. Jadi pada prinsipnya adalah apa? Kita sekarang ini tidak berhadapan dengan kafir. Kafir ini sudah memanfaatkan orang-orang mukmin menjadi munafik. Oleh karena itu hati-hati. Sebagai umat yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, jangan sekali-kali kita bermunafik di hadapan Allah. Ingat, kelanjutan daripada Al-Baqarah tadi, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaquluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka menipu orang beriman padahal mereka tidak tahu. Mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadar. Lihatlah sekarang. Lihat sekarang. Ya, Ahok ini kan tadinya di atas angin. Nah, votingnya tinggi pagi sampai 67% untuk menjadi petahana. Tadinya kan begitu. Bahkan Ahok ini dinilai oleh lembaga survei tadinya 73%. Memang akan menang pemilihan gubernur ke depan. Tapi siapa yang tahu kalau Allah membuat semua peristiwa ini terjadi? Makanya musibah ini bukan musibah yang tidak kita pikirkan. Sudah dipikirkan para ulama, Ahok ini bakal jatuh. Sudah dipikirkan para ulama. Kenapa? Karena semua yang terjadi saat ini izin dari Allah. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Semua musibah yang ada saat ini adalah izin dari Allah. Yang pertama maknanya, hikmahnya, umat Islam dilihat oleh Allah, disuruh malaikat. Coba lihat umat Islam di Indonesia. Sudah ya Allah, kenapa mereka mulai tercerai-berai? Allah buat ini begini. Makanya kita kalau belajar Islam jangan pertajam fikih. Kalau fikih di atas langit ada langit. Belajar ilmu tasawuf. Datangnya Kanjeng Dimas. Kenapa? Bukan salah Kanjeng Dimas. Allah yang perintahkan. Wahai Kanjeng Dimas, datang ke Indonesia. Kenapa ya Allah? Kuat, ungkap, tunjukkan orang-orang mukmin, penimbun harta dan tamak yang tidak mau bersedekah. Nah itu maknanya, itu hikmahnya. Ini kan ada saudara-saudara kita di Rohingya sana yang ditimpa musibah, dibantai oleh otak-otak budak di sana. Ya, dibantai oleh kafir-kafir budak di sana. Mari kita bantu mereka. Dengan hadirnya tabligh akbar, kebetulan saya datang ini juga kan untuk mencari dana membantu Rohingya melalui FPI, Front Pembela Islam. Keluarkan harta kita, bantu saudara-saudara kita yang ada di Rohingya sana. Ya, karena kalau disuruh jemaah ini susah. Itu Kanjeng Dimas tidak salah. Kalau menurut ilmu tasawuf dia tidak salah. Memang sengaja Allah hadirkan, datang tipu mereka, ambil harta mereka supaya kenapa? Terkuak mana orang tamak dan penimbun harta. Terungkap semua. Begitu juga Ahok disuruh oleh Allah, kafir, sebut biar jadi masalah. Supaya apa? Umat Islam sadar. Disinilah makna daripada persatuan ukhuwah Islam. Memang sudah jauh kita kok. Ulama tidak dihargai. Bahkan pernah saya ceramah di satu masjid, anak kecil salaman sama saya seperti jagoan. Anak kecil yang kaki-kaki celananya panjang-panjang begini tuh. Tidak hormat sama penceramah, tidak hormat. Sudahlah, jangan hormati saya penceramah, tapi saya orang lebih tua. Keluar dari masjid tidak ada. Biasanya kalau anak memang betul-betul Islam, salah begini langsung cium tangan. Tak ada dia cium. Allahu Akbar. Saya terus curiga ini pendidikan jahiliyah. Saya didik anak-anak saya
kebetulan saya dari Kapil, ada 3 orang anak saya, istri dan 3 orang anak. Saya didik anak istri saya. Kalau